Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilifa Salsabila Putri, kelas Manajemen A4, NIM 2018-020145. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ekonomi manajerial dalam penawaran dan permintaan harga bersaing dengan keseimbangan pasar. Menurut Dominic Salvatore 1996, ekonomi manajerial merupakan wawasan yang menunjukkan adanya teori ekonomi dan analisis pengambilan keputusan untuk menganalisis apakah bisnis dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian menurut Cat 2000, ekonomi manajerial merupakan ilmu dan seni mengenai bagaimana mengorganisir serta mengalokasikan sumber daya perusahaan yang terbatas untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu atau keadaan keseluruhan dari hubungan antara harga dan jumlah penawaran. Sedangkan kurva penawaran adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah yang ditawarkan produsen atau penjual. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran. Yang pertama adalah biaya produksi dan teknologi. Biaya produksi berpengaruh terhadap kemampuan produksi dan harga jual barang. Sedangkan semakin canggih teknologi yang digunakan, maka produksi semakin efisien, di mana kedua hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Kedua adalah tujuan perusahaan. Setiap perusahaan menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, perusahaan menentukan harga yang rendah sehingga hal tersebut dapat menarik konsumen. Ketiga adalah pajak. Pajak yang naik akan menyebabkan harga jual barang menjadi lebih tinggi, sehingga perusahaan menawarkan produk yang lebih banyak dibandingkan permintaan dari konsumen. Dan yang keempat adalah ketersediaan barang pengganti atau pelengkap. Hal ini berpengaruh pada penawaran dikarenakan jika ada produk sejenis di pasar dengan harga yang lebih murah, maka konsumen akan beralih ke produk tersebut, sehingga permintaan menurun dan penawaran pun dikurangi. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan untuk dibeli dalam memenuhi kebutuhan pada tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Permintaan dibagi menjadi dua, yaitu permintaan absolut dan permintaan efektif. Apa yang dimaksud dengan permintaan absolut dan permintaan efektif? Permintaan absolut adalah permintaan terhadap barang dan jasa secara umum dengan disertai atau tidak disertai kemampuan untuk membeli. Sedangkan permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Hukum permintaan berbunyi, ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik. Sebaliknya, ketika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Terdapat 6 faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, pendapatan masyarakat. Ketiga, intensitas kebutuhan. Yang dimaksud di sini adalah semakin penting barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan, maka jumlah permintaannya akan semakin meningkat. Keempat, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk di suatu negara, maka semakin besar permintaannya terhadap barang atau jasa. Kelima, selera. Peningkatan selera pada suatu barang atau jasa akan meningkatkan permintaan terhadap barang tersebut. Keenam, barang pengganti. Ketersediaan barang pengganti berpengaruh terhadap barang dan jasa yang diminta. Perhatikan gambar 1.1. Gambar tersebut adalah kurva penawaran.
di mana kurva tersebut menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan, sedangkan gambar 1.2 adalah kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang yang diminta. Selanjutnya adalah penentuan harga keseimbangan. Harga adalah perwujudan nilai tukar atas suatu barang atau jasa yang dinyatakan oleh uang. Sedangkan nilai tukar objektif adalah harga pasar atau harga keseimbangan. Harga pasar tidak terbentuk secara otomatis, akan tetapi melalui proses mekanisme pasar, yakni tarik-menarik antara pembeli dengan permintaannya dan kekuatan penjual dengan penawarannya. Maka, harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Hal tersebut dapat dilihat pada kurva di samping, di mana kurva tersebut menunjukkan bahwa telah tercapainya titik pertemuan atau equilibrium kesepakatan harga antara garis penawaran supply dengan garis permintaan demand. Harga keseimbangan dapat bergeser saat terjadi perubahan penawaran. Hal seperti ini terjadi ketika terdapat perubahan naik atau turun penawaran, maka akan tercapailah kesepakatan baru. Seperti kurva di samping, terlihat bahwa rendahnya tingkat penawaran akan berpengaruh pada turunnya harga. Yang selanjutnya adalah pergeseran harga keseimbangan saat terjadi perubahan permintaan. Hal ini dapat terjadi ketika terdapat perubahan naik atau turun permintaan, maka akan tercapai kesepakatan baru. Kurva di samping terlihat bahwa tingginya tingkat permintaan maka akan berpengaruh pada naiknya harga. Saya kira cukup penjelasan saya mengenai penawaran dan permintaan harga bersaing dengan keseimbangan pasar. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.